Iya teman-teman, bersyukur kita boleh kembali lagi beribadah bersama-sama. Kalau minggu lalu kita bertiga, tapi kali ini kalau teman-teman lihat ada bangku kosong. Nantikan teman-teman siapa singer kita yang satu lagi. Tapi yang jelas hari ini kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau bersuka cita, kita mau menari buat Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang gak pernah habis-habisnya buat kehidupan kita. Karena itu ayo sekarang kalian boleh berdiri di rumah, boleh jingkrak-jingkrak, boleh sambil senyum gitu ya, kalau bareng-bareng ade atau kakak, kita beribadah bersama-sama, kita memuji Tuhan bersama-sama. Ku naikkan syukur, kasih yang begitu besar. Let's sing. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sekali lagi kita nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Jemaat remaja yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah ini atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera turun atas kita sekalian. Amin. Amin, 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 Teman-teman, sebagai anak Tuhan, kita seharusnya memiliki kerinduan untuk semakin dekat, semakin taat kepadanya. Seperti rusa yang haus akan aliran sungainya, biarlah pun kita juga rindu untuk semakin dekat dan mau belajar untuk semakin taat melalui firman-Nya. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai.
halo teman-teman remaja. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21-28. Temanya seru deh ya. Kasih lintas batas. Kasih lintas batas ya. Matius 15 21 sampai 28. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Engkau adalah Allah yang kami sembah. Kami sangat mengasihi-Mu dan kami tahu Engkau juga mengasihi kami lebih daripada apa yang kami tahu. Tuhan, kami hari ini mau bicara tentang merenungkan firman dari kasih tanpa batas. Biarlah lintas batas, biarlah Engkau menolong kami, menolong Bu Agustina, hamba-Mu supaya bisa menyampaikan dengan baik, menolong setiap remaja yang ada di rumah, dimanapun, supaya kami sama-sama hormat kepada firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Matius 15 ayat 21 sampai 28, demikian ya firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Remaja yang dikasihi Tuhan, tadi temanya kasih lintas batas. Wah, kalau ngomong kasih seperti ini nih, demennya remaja ya. Wah, kasih apa? Love gini toh. Nah, terus apa? Kalau yang begini nih apa nih namanya? Kalau kita foto-foto suka begini, itu juga lambang kasih toh. Lambang kasih begini ya. Apa begini ya. Lambang kasih ya. Pokoknya seru kalau ngomong tentang kasih. Tapi sekarang kasih lintas batas. Sebenarnya banyak contoh kasih lintas batas ya. Kalau Bu Agustina nih pernah punya temen, dia seorang misioneri ya. Dia tuh orang mana ya? Orang dari Sumba gitu ya, orang Sumba ya. Dia pergi ke Filipina. Filipina tuh pedalaman. Wah, Bu Agustina kunjungin. Waktu kunjungin itu ya ampun, ini mah bukan hanya desa, sudah sampai kepada kayak nggak ada tempat lagi yang lebih bagus kayaknya. Naik gunung, terus naik perahu lagi, terus ojek itu sampai 1 jam di balik itu, dan orang-orangnya masih sangat ya nggak primitif ya, tapi sangat ini ya, sangat desa sekali ya. Lapo ya, di Indonesia dia tempatnya bagus, kenapa pergi ke sana? Ternyata kalau kita pikir-pikir itulah kasih. Dia tuh diutus ke sana, dia mau sendiri, nggak ada yang utus. Tapi karena kasih Tuhan dia nggak peduli, bisa datang ke sana ya. Dan teman saya lagi yang pelayanan ya, kalau pendeta temennya ya para pendeta-pendeta ya, pelayan-pelayan ya. Ada lagi orang Jakarta ya, orang Chinese Jakarta, tetapi dia mau ke Papua pedalaman ya, bergaul sama anak-anak ingusan. Apa? Itulah kasih ya, itu contohnya, salah satu contohnya. Kasih tanpa batas, oleh karena itu dia mau hadir melayani ya. Juga ada banyak situasi-situasi seperti ini ya. Kalau tadi Bu Agustina bilang, wah contoh kasih mah banyak ya untuk remaja. Misalnya ya, kalau kalian jatuh cinta ya, udah pernah jatuh cinta? Belum boleh ya. Udah boleh lah ya, namanya jatuh cinta kan gak bisa dilarang ya, tapi mungkin perlu dipikirkan dulu ya. Nah kalau jatuh cinta, masa jatuh cinta, tak lihat-lihat dulu kamu asalnya anaknya sopo, aku baru kalau tahu kamu
kamu itu orang sugih, baru aku jatuh cinta. Itu namanya nggak jatuh cinta. Nih jatuh cinta tuh nggak ngerti ya latar belakangnya, kita juga nggak tahu sukunya mungkin. Ya namanya juga jatuh cinta ya. Nah itu artinya kita juga bisa belajar, oh ternyata kasih itu sebenarnya tidak dibatasi. Sama siapa aja kita bisa menyatakan melihat kasih ya, melihat adanya kasih. Jadi kalau jatuh cinta dimulai dari apakah dia kaya, apakah dia pintar, nanya dulu, itu bukan jatuh cinta, itu cinta yang diatur ya. Cintanya berat di ongkos. Kalau cuma aku jatuh cinta sama orang luar negeri, nanti berat di ongkos, itu nggak mikir-mikir ya. Jadi sebenarnya kita udah banyak sih belajar tentang kasih ya. Nah sekarang tema kita kasih lintas batas. Kenapa kita kok kalau suka hari ini kita bicara tentang lintas, ada batasan-batasan sebagai manusia ya. Karena ego ya, ego kita ya. Jadi orang itu dengan egonya itu maunya sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau manusia udah ego itu dia menghasilkan sesuatu perilaku. Pokoknya saya membatasi, saya mau bergaul misalnya sama orang yang begini-begini toh. Nah, itu kan membatasi. Lama-lama tuh jadi budaya. Kalau sudah jadi budaya susah ya. Nah, jadinya nanti jadi peraturan ya. Bu Agustina ingat waktu masih remaja juga. Orang tua bilang jangan bergaul sama anak yang begini, begitu, tuh kayaknya dibatasin ya. Dulu waktu saya remaja, lebih kecil dari remaja ya, pra remaja kayak, saya pikir-pikir nih kok orang tua saya batas-batasin, kan orang Kristen, lah apa kok batas-batasin ya. Tapi ya namanya masih anak ya, ngikut aja. Tapi saya ada pertanyaan. Nah, pembatasan itu sebenarnya nggak boleh karena itu sebenarnya ego manusia ya. Kita nggak mau bergaul sama suku yang lain ya, karena kita nganggap suku kita lebih tinggi. Kita nggak mau bergaul sama yang statusnya lebih rendah karena kita nganggap kita itu lebih tinggi gitu ya. Nah itu hal-hal yang nggak boleh ya, kalau kita anak-anak Tuhan nggak boleh. Nah kalau kita belajar dari Alkitab, nah teks yang kita pelajari hari ini itu juga luar biasa loh teksnya ya. Teksnya itu belajar bahwa Yesus, nah kalau kita mau belajar dari Yesus sendiri adalah Yesus itu Allah mau turun ke dunia, itu Yesus sudah melewati batas. Mestinya kan dia bergaulnya cuma sama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Mestinya kan dia ilahi. Lah dia mau masuk ke dalam dunia, itu tandanya Yesus itu sendiri sudah melewati batas. Dia mau mengasihi kita orang berdosa, hina, ya. Dia mau menyelamatkan kita. Itu udah inspiratif, tahu ya, inspiratif ya. Tahu ya, jadi contoh besar Yesus loh. Allah mau turun ke dalam dunia. Itu berarti Yesus sudah mengajarkan kasih itu tanpa batas, lintas batas ya, lintas batas. Jadi nggak bisa dibatasi karena Allah kita sudah memberi contoh. Banyak contohnya tadi. Yesus juga waktu datang ke dalam dunia, coba pernah ingat nggak? Dia bergaul dengan pemungut cukai. Pemungut cukai dianggap orang berdosa katanya gitu toh. Orang kok bergaul sama mereka? Karena Yesus sudah kasihnya lintas batas. Lintas batas, Yesus tidak membedakan. Nah itu yang disebut lintas batas. Yesus nggak membedakan. Yesus nggak bergaul sama ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang orang-orang beken, yang duduknya di depan-depan, yang orang yang keren-keren kalau orang sekarang. Enggak ternyata, ya. Karena ternyata yang keren-keren itu juga banyak dosanya. Ternyata juga Yesus juga menegur mereka. Jadi ternyata enggak ya. Yesus malah bergaul sama orang yang dianggap orang berdosa ya. Waktu itu ada orang berdosa, pemungut cukai, perempuan berdosa. Yesus bilang, coba siapa yang berdosa kalian lemparin perempuan ini. Akhirnya pergi satu-satu. Masih ingat nggak teks-teks itu? Jadi kalau kita baca tentang Yesus, tokoh yang idola kita, sudah pasti kita dapati pengajaran kasih itu lintas batas. Nah tadi Bu Agustina bilang, loh kok sekarang kita terbatas ya. Kita tuh dibedakan suku, dibedakan siapa yang pintar, siapa yang nggak pintar, dibedakan status karena keegoisan kita sampai menghasilkan suatu budaya yang akhirnya budaya itu kita hidupi ya, kita lakukan tiap hari tanpa kita kritis lagi. Oh sebenarnya saya nggak boleh gitu kalau aku anak Tuhan. Nah di dalam teks yang kita baca
juga gitu ya. Yesus ini ditemui sama perempuan siapa ya? Dalam pasal tadi ya, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yesus itu ditemui sama seorang perempuan yang dikatakan perempuan dari mana? 15 ayat 21 ya, perempuan yang anaknya sakit ya. Nah, Yesus ada di daerah Tirus dan Sidon, perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan itu dikucilkan ya, tidak termasuk golongannya daripada murid-murid Yesus ya. Makanya kemudian perempuan sampai disebut Alkitab itu perempuan Kanaan ya. Karena apa? Nah, ini juga ada hal-hal yang mereka diskriminasi, membedakan, sampai akhirnya murid-muridnya mengatakan bahwa suruhlah dia pergi ya, murid-muridnya datang. Perempuan itu suruh pergi karena dia berteriak-teriak. Sebenarnya bukan hanya berteriak-teriak, karena dia perempuan. Perempuan tuh second class waktu itu. Second class tuh artinya kelasnya nggak lebih tinggi dari laki-laki. Yang kedua bukan hanya perempuan, dia orang Kanaan, dia bukan orang Yahudi ya. Jadi tambah dikucilkan lagi. Makanya kemudian disuruh pergi. Nah, sampai kayak gitu ya. Orang mau datang sama Tuhan, murid-muridnya malah suruh pergi ya. Karena menganggap perempuan, yang kedua orang Kanaan ya, gak berarti. Tapi perempuan ini terus deketin Yesus, tolonglah aku ya, tolonglah aku. Karena apa? Dia punya suatu kesusahan, kesulitan ya, tentang anaknya ya. Jadi dia menginginkan supaya anaknya disembuhkan. Kan bagus ya, anaknya kerasukan loh, kerasukan setan dan sangat menderita. Sampai kayak begitu pun murid-murid Yesus tuh gak peduli. Pokoknya kalau orangnya gak sama mereka ya suruh disingkirkan, padahal punya kebutuhan. Sampai gitu ya, kadang-kadang kalau orang misah-misahin, membatasi diri itu malah jadi jahat ya. Benernya kan gak boleh begitu ya. Tapi Yesus juga gak jawab langsung. Yesus itu menyindir akan murid-muridnya. Lah kamu kan bukan anak gitu ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak melemparnya kepada anjing ya. Bukan. Kalau di dalam penjelasan lain kok Yesus kok nganjing-nganjing orang ya. Sebenarnya bukan karena Yesus mau menyatakan hal yang kasar, tapi Yesus itu sedang mencontohkan bahwa orang-orang tertentu yang dekat Yesus itu nganggap orang Kanaan itu tidak berarti, seperti anjing. Luar biasa ya, sampai jeleknya begitu ya. Nah, sampai Yesus itu mengatakan gak patut roti buat anjing gitu ya. Tapi si perempuan ini terus minta, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Akhirnya Yesus melihat perempuan ini sangat serius dan dia mau datang. Dan Yesus menerima dan menyembuhkan. Luar biasa ya. Jadi di dalam teks ini mau mengajarkan juga ada diskriminasi tentang perempuan, tentang orang Kanaan, sampai disebut anjing, direndahkan. Tapi sama Yesus itu menerima dan mau menyembuhkan. Nah, teman-teman remaja, yuk kita belajar yuk. Mulai sekarang kita nih anak Tuhan gak boleh diskriminasi, dibatas-batasin ya. Nah, Bu Agustina nih hari ini pakai ini nih ya. Nah, sekarang katanya kan semuanya protokol kesehatan nih pakai sarung tangan plastik ya. Ini kayaknya dibatasi, nggak enak ya kalau dibatasi gini ya. Tapi new normal katanya kita harus biasa dengan gini. Nanti kalau misalnya ya, tapi Bu Agustina berharap sih sebentar lagi, 2 bulan lagi, sebulan lagi selesai ya. Cepat-cepat selesai deh pandemi ini ya. Tapi sebenarnya kalau kita terus-terus pandemi ini mesti kayak gini loh new normalnya ya. Kemana-mana harus mau pakai gini kayak orang planet ya. Terus pakai sarung tangan begini ya toh. Kalau Bu Agustina, bahkan tadi kalau ini kan lagi khotbah. Tadi itu di mobil aja saya pakai masker, udah pakai masker pakai gini. Kadang kalau keluar tuh kalau olahraga saya pakai kacamata karena kalau kayak gini agak repot. Jadi agak ribet sebenarnya ya. Nah ini loh orang kalau dibatas ini kayak gini nih, ribet ya. Kita kan maunya dibuka semua. Wah, tapi hati-hati ya. Dibuka semua aja. Nah, tapi kalau orang dibatasi kasihnya itu mau ribet seperti ini. Akhirnya merasa lama-lama kok seneng ya. Maksudnya nanti kalau misalnya kita maaf ya, ini contoh aja ya. Kalau kita setahun begini terus kita begini terus akhirnya kebiasaan.
begitu sudah nggak ada pandemi kita tetap pakai gini kan, rodo aneh ya, rodo nggak rodo aneh ya. Kalau sudah pandeminya udah nggak ada, tapi kita masih pakai gini. Apa kamu kok pakai ginian ya, atau pakai tangan? Loh sudah biasa. Nah itu loh, kalau kita dibatasi ya, batasi tentang suku, kita dibatasi kaya miskin, pinter enggak, itu lamanya kita itu enggak seperti bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan kasih kita tuh seperti Yesus. Allah turun ke dalam dunia, Yesus mengasihi orang yang tersingkirkan. Jadi mari kita mencontoh Yesus ya, tokoh kita, dan kita tidak ikut-ikut budaya yang membedakan, diskriminasi. Kasih kita tulus kepada sesama. Biarlah firman Tuhan menolong remaja sekalian untuk kritis ya, bahwa hidup kita nih anak Tuhan harus sesuai firman Tuhan, bukan sesuai yang diajarkan di sekitar kita, tapi harus sesuai firman Tuhan. Amin. Teman-teman, kita bersyukur kalau besok ya 17 Agustus kita akan bersama-sama kembali bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat Indonesia. Indonesia kembali merayakan kemerdekaan ulang tahun yang ke-75 gitu ya, semoga nggak salah, ke-75. Biarlah saat ini kita bersama-sama mau berdoa untuk Indonesia, biarlah Tuhan boleh terus menyatakan karyanya, kasihnya buat Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan di Indonesia kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah
Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang luar biasa yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih karena kasih-Mu yang tanpa batas itulah yang membuat kami hari ini boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu lah kami sebagai remaja boleh terus percaya di dalam kondisi apapun Tuhan punya rencana yang indah. Terima kasih Tuhan, kami rindu berdoa pada saat ini Engkau menolong di dalam ibadah online ini, biarlah tetap remaja bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak melupakan ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk memuji Tuhan, ada waktu untuk mengingat kasih setia Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau berdoa dan menyerahkan Tuhan supaya Engkau menolong setiap remaja di dalam pergumulannya masing-masing. Ketika terbatas sosialnya, mereka tidak merasa mengeluh tetapi tetap percaya Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan menolong supaya remaja boleh diberi kesabaran dari kejenuhan, dari segala sesuatu diberi kreativitas untuk mengisi hari-harinya dengan baik. Dan Tuhan memberkati pendidikan para remaja yang dilakukan secara online. Tidak mengurangi bagaimana remaja bisa terus berwawasan luas dan baik. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dan kepandaian, seperti Amsal nyatakan itu. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini semua program remaja Tuhan yang memberkati, Tuhan menolong Kak Jessica dan juga para pengurus supaya semangat di dalam masa pandemi ini, tidak perlu ragu, Tuhan pasti tetap mengasihi kami. Tuhan juga memberkati akan pemerintah dan bangsa kami. Tadi kami memuji Tuhan. Memuji karena kami tahu Engkau sayang terhadap Indonesia. Terima kasih karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usia lagi. Kami bergembira, kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah kemerdekaan ini kami nikmati. Dan biarlah Tuhan tolong pemerintah kami, khususnya di dalam menangani masa pandemi ini Tuhan. Ada situasi-situasi yang sulit, ada masyarakat yang sulit. Tapi ajar kami menjadi remaja, menjadi masyarakat sebagai orang percaya, tidak sulit untuk kami boleh menasehati satu dengan yang lainnya untuk kami menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati setiap pemerintah kami baik pusat, daerah dalam mengambil keputusan, juga persoalan-persoalan ekonomi supaya bangsa kami tidak terpuruk dengan situasi ini. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang baik. Kami mau menyerahkan sekali lagi kehidupan kami, setiap remaja berkati, setiap aktivitas kami, juga buat gereja kami, Engkau terus berkati, Engkau menolong, supaya kami tetap disatukan, tetap kami belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Berkati semua kegiatan yang ada. Inilah seru doa kami Tuhan yang kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami orang yang bersalah kepada kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, setelah kebaktian ini, biarlah kita tetap menjadi terang dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus telah berpesan kepada kita, supaya kita tetap menjadi terang bagi dunia ini. Yesus berpesan. Dalam dunia ini bersinarlah.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan. Apalagi di Indonesia yang ulang tahunnya yang ke-75, jadilah saksi Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.